guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han membunuh Dewa Kaki Perunggu, Dewa Meixian, Pak Tua Fuyun, dan tubuh 3 raksasa abadi dengan satu pedang. Secara umum, bahkan jika dia memegang Great Chaos Thunder Sword Indestructible Electric Talisman, tidak mungkin untuk melukai 3 raksasa abadi atau bahkan kehilangan tubuh mereka sekaligus. Tapi sekarang dia terkejut, dan sekarang mana miliknya jauh lebih kuat daripada saat dia membunuh Ruyizi. Namun, meski tubuh ketiga tuan ini dipotong, dunia dan hukum kelahiran mereka masih ada. Inilah inti dari seorang beku. Di mana letak fondasinya? Fang Han, ini kamu. Fang Han, itu kamu. Bagaimana kamu bersembunyi? Kamu menundukkan Raja Jidu, dan kamu juga menundukkan naga Taois. Sialan, kami bahkan tidak tahu, kata Empok Lulan. Fang Han, aku ingin membunuhmu. Kamu iblis, berani menekan Lulan Po, aku ingin membunuhmu. Kata 3 raksasa abadi menghadapi serangan fatal. Mereka bubar, ketakutan dan marah. Mereka melihat Fang Han, dan hati mereka berdarah. Api kemarahan membara, terutama Pak Tua Fuyun, Lulan Po adalah istrinya, yang ditekan sekaligus, akan terus melakukan kerja keras diperbudak seperti Taois naga, Mudaois, dan semuanya. Memikirkan hal ini membuat lelaki Tua Fuyun sedih. Haha, Pak Tua Fuyun, ketika kita bertemu lain kali, aku akan membiarkan Lulan Po datang untuk membunuhmu. Kamu tunggu, dan hari ini aku akan menyelamatkan nyawamu untuk saat ini. Aku akan mengambil inti naga Jupiter. Tunggu aku untuk sempurnakan 8 Buddha, setelah itu sukses, maka hari itu adalah tanggal kematian untuk kalian semua. Kata Fang Han menggerakkan tubuhnya dan tidak terus mengejar ketiganya. Sebaliknya, dia menyalakan semua kekuatan yang murni yang dia simpan dengan ledakan dan menuangkannya ke peta mata air kuning. Jembatan Naihe di kakinya pada saat ini, seperti naga batu kuno yang terbangun, terjun ke kedalaman ruang dan waktu, itu benar-benar merobek ruang. Kuasai hukum ruang. Pada saat ruang terkoyak, badai ruang dan waktu yang tak ada habisnya mengalir ke depan. Jembatan Naihe membawa Fang Han dan Fang Qingsu, terjun langsung ke dalamnya, dan menghilang dalam sekejap. Setelah itu, ruang yang robek kembali menjadi tenang. Setelah badai ruang waktu berkecamuk untuk beberapa saat, badai itu mereda, dan bayangan Fang Han hilang di seluruh ruang. Robek ruang dan langsung pergi. Ini hanya mungkin bagi seorang master yang memahami hukum ruang. Namun, selama itu adalah perangkat Tao bermutu tinggi, jika disuntikkan dengan kekuatan yang murni yang cukup dan dibakar, itu juga dapat memacu formasi besar di dalamnya, merobek ruang yang terbelah langsung menghilang. Namun, jauh lebih sedikit orang yang dapat memahami hukum ruang seperti ini. Ba Liming dan Cirongtian tidak memiliki kemampuan ini, meskipun mereka adalah master dari 2 tubuh abadi. Oleh karena itu, mereka tidak dapat merobek ruang untuk pengejaran. Mereka hanya dapat melihat Fang Han mendapatkan keuntungan yang cukup dan pergi. Fang Han benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Setelah berturut-turut menekan Raja Jidu, Taois Naga, dan Lulan Po, ada total 4 raksasa abadi di antara 8 kuil Buddha. Bahkan mendapat inti dari naga Jupiter, keberuntungan ini hanyalah rejeki nomplok. Rejeki nomplok ibarat mendapat durian runtuh. Selain itu, ia berhasil melarikan diri di bawah perhitungan timbal balik dari Sekte Iblis Huangquan dan Sekte Tai. Dalam badai ruang dan waktu yang ganas, jembatan batu berbintik-bintik kuno yang diwarnai dengan darah dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus diangkut, tidak tahu kemana perginya. Fang Han duduk bersila di jembatan batu dengan wajah serius. Memegang bola api di tangannya, dia terus menyemprotkan aliran yang murni ke dalam api, dan kemudian api menembus ke dalam tubuh jembatan Naihe, menyebabkan jembatan menggelengkan kepalanya dan menyemprotkan ekornya. Ada gelombang udara yang tidak dapat diandalkan, membuka ruang,
dan mencapai jarak yang tidak diketahui siapapun. Membuka ruang untuk melarikan diri sangatlah mahal, dan Fang Han tidak akan berani bertindak seperti ini jika dia tidak memiliki kekuatan yang murni yang cukup. Namun, dia tidak menentukan lokasinya, dan tidak tahu kemana dia akan pergi setelah pelarian ini, tetapi selama dia bisa melarikan diri. Tiba di planet yang tidak berpenghuni, cerna keuntungan sendiri satu persatu, perbaiki inti naga Jupiter, dan menundukkan Lulanpo. Dengan kekuatan 4 raksasa abadi, vitalitas dunia abadi, dan kekuatan yang murni, cukup berlatih dengan ketenangan pikiran dan langsung mencapai alam kekuatan gaib 10 kali lipat. Tidak buruk, panen bagus kali ini. Bahkan Fang Qingsu mengangguk lagi dan lagi, Fang Han, kamu memiliki 4 raksasa abadi untuk menjadi kuli untukmu. Kamu tidak tahu seberapa kuat aspirasi yang dihasilkan setiap hari, dan 4 raksasa abadi yang besar melakukannya. Jika kamu memadatkan sihir senjata, patung Buddha 8 bagian Anda mungkin melampaui Huang Kuantu di masa depan. Kata Qingsu, di atas Huang Kuantu, bagaimana mungkin? Aku adalah senjata sihir terkuat. Ketika aku mengembangkan cakram reinkarnasi, aku akan segera menjadi mahakarya, dan kemudian menemukan buku Kaisar Bumi dan menelannya. Eternal God Furnace adalah sebanding dengan alat abadi, apa yang kamu tahu? Gumam naga Yan bangkit, mengungkapkan ketidakpuasannya yang kuat. Oke, ayo bersiap untuk antar jemput. Kali ini, kita tidak tahu di mana kita berada. Kuharap kita bisa lebih dekat dengan dunia Xuan Huang. Kita juga bisa terbang kembali dan kembali ke gerbang Yuhua, lalu kita bisa berlatih dengan ketenangan pikiran. Penting untuk melangkah ke alam rahasia umur panjang sesegera mungkin. Jika tidak, menunggu Huatian menerobos tubuh abadi, saya malah akan jatuh ke titik yang lebih rendah. Ucap Fang Han berdiri dengan ganas, semua vitalitas yang murni yang dia simpan habis terbakar, dan jembatan Naihe mulai bergetar perlahan. Hancurkan ruang dan kembali ke kenyataan. Dengan teriakan nyaring, jembatan Naihe menggelengkan kepalanya dan melambaikan ekornya, dan sekali lagi terlempar, dia muncul dari badai ruang dan waktu, dan langit berputar. Muncul di langit berbintang yang misterius. Di langit berbintang yang misterius ini, ada gelombang cahaya bintang yang melayang di mana-mana, dan ada beberapa planet terpencil yang mengambang lemah, terkadang menghancurkan puncak gunung besar di tubuhnya dan melayang keluar angkasa. Ini adalah planet mati. Namun, masih ada bintang besar yang bersinar di kejauhan, dan beberapa planet masih hidup. Tampaknya ada biksu yang sedang berkultivasi di atasnya, menunjukkan pemandangan kemakmuran. Namun, mata Fang Han tidak cukup tajam untuk menembus bintang. Jadi dia tidak bisa melihat persis di mana letaknya. Ups, kemana kita pergi? Jembatan Naihe sangat kuat. Aku hanya bola-balik untuk sementara waktu, dan aku tidak bisa melihat dunia Xuan Huang. Kata Fang Han berdiri dan mendapati dirinya berada di luar angkasa. Dari kejauhan, selain gugusan bintang yang lemah, ada gugusan bintang yang padat, dan dunia Xuan Huang yang akrab telah menghilang tanpa jejak. Tahukah Anda, bahkan di Dragon Jupiter, Anda masih bisa melihat dunia besar Xuan Huang seperti telur ayam yang sangat besar. Tapi sekarang, saya tidak bisa melihatnya sama sekali, seberapa jauh dari dunia Xuan Huang. Di sini, jauh sekali dari dunia Xuan Huang. Jika kita ingin terbang kembali ke dunia Xuan Huang, aku khawatir kita tidak akan bisa terbang dalam 10 atau 20 tahun. Kata Fang Qingsu melihatnya dan mengerutkan kening, jangan pikirkan itu. Jembatan Daon Naihe bergerak dengan sangat kuat sekaligus. Pesawat ulang-alik ini, saya khawatir telah melakukan perjalanan melangkahi beberapa dunia besar. Teknik gerakan hebat Kaisar Protoss, salah satu dari 3.000 jalan, hanya 1.000 mil jauhnya. Apakah jembatan Naihe ini bahkan lebih kuat daripada teknik gerakan hebat? Kata Fang Han tidak mempercayainya. Tentu saja itu lebih kuat dari teknik gerakan hebat. Lebih tepatnya, itu lebih kuat dari teknik gerakan hebat milik Kaisar Protoss.
Teknik gerakan hebat dipraktikkan secara ekstrim dan dapat menggerakkan 100 atau 8.000 dunia besar. Jembatan Naihe adalah alat Tao yang luar biasa yang bergerak melalui ruang antar bintang. Bukan apa-apa, Kaisar Huangquan menggunakannya untuk menembus dunia peri secara langsung. Apakah ini permainan anak-anak? Kata Yan menyeringai berulang kali. Maka itu menjadi masalah bagi kita untuk kembali sekarang. Fang Han menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak ada cara, tetapi untuk mengumpulkan kekuatan yang murni yang cukup, temukan arah yang benar, lalu mundur. Ucap Fang Qingsu menggelengkan kepalanya. Kekuatan yang murni yang dipindahkan dan dikonsumsi barusan dapat diakumulasikan oleh setidaknya raksasa abadi yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Ketika kita telah mengumpulkan seperti ini, kapan kita harus menumpuk lagi? Kata Fang Han menghela nafas lagi dan lagi, tiba-tiba matanya menjadi cerah. Ya, bagaimana saya melupakan jimat tanah 5 elemen? Saya dapat menggunakan jimat tanah 5 elemen untuk berpindah ke tanah 5 elemen. Setelah mendarat di sana, aku akan mencapai kuil liar di dekat dunia besar Xuan Huang. Bergerak seperti ini, jangan bersusah payah. Kata Fang Han. Yah, tanah 5 elemen adalah kekuatan berkah besar. Itu akan terus menarik kekuatan dari alam Buddha yang misterius dan memindahkan ruang dan waktu. Kata Fang Qingsu juga ingat bahwa Fang Han memiliki hal seperti itu, karena tanah 5 elemen adalah kepunyaan kita, maka Anda dapat kembali kapan saja, jadi jangan khawatir. Saya tidak tahu apa planet ini, ayo jalan-jalan saja. Tidak banyak kesempatan untuk bepergian di langit berbintang yang luas di alam semesta. Ini sangat langka, ucap Fang Qingsu. Karena kakak perempuan menyukai ini, tentu saja aku akan menemaninya. Tapi aku harus menyusahkan kakak perempuan itu untuk melakukan fatalisme kecil lagi. Ayo pergi ke Lulanpo bersama. Ucap Fang Han setuju dengan senang hati. Ini mudah, jauh lebih mudah melewati Hua Lulanpo. Saat ini, Fang Han dan Fang Qingsu memasuki 8 kuil Buddha lagi. Lulanpo berada di 8 kuil Buddha saat ini, dan ditekan sampai mati oleh penguasa Jidu, Taois Long, dan Taois Mu. Fang Qingsu dan Fang Han melihat awan asap hitam berubah lagi dan lagi, berteriak keras, tetapi mereka tidak bisa bergerak. Saat ini, keduanya akrab dengan jalan tanpa mengatakan apa-apa. Fang Han mendesak cahaya Pudu Zen yang agung, Fang Qingsu mendesak fatalisme kecil, berpasangan bersama, di bawah doa 3 raksasa abadi. Setelah setengah jam transisi, Lulanpo akhirnya mengubah asap hitam menjadi cahaya Buddha. Lalu dengan perlahan berubah menjadi wanita tua yang damai, duduk di atas 8 patung Buddha, bergumam dan melantunkan, melepaskan vitalitas abadi dan memberi makan iblis. Saat ini, di atas 8 Buddha, ada total 4 raksasa abadi. Lulanpo, Long Daoren, Mu Daoren, dan Dharma King Jidu duduk di 4 posisi, timur, barat, selatan, dan utara, berdoa tanpa henti. Aspirasi emas yang dihasilkan oleh 4 orang bertahan di sekitar menara, membuat kekosongan menjadi sepotong emas. Dan Raja Suci Malam Darah berputar duduk di tengah, duduk diam. Tetapi cahaya Buddha di tubuhnya menjadi semakin tebal, dan celah di belakang kepalanya menjadi semakin jelas. Di celah, beberapa naga hantu bahkan bisa terlihat samar-samar terbang. Buddha babu pada awalnya adalah senjata ajaib dari klan naga, dan memiliki hantu naga adalah hal yang normal, menandakan bahwa pengorbanan berada di jalur yang benar.